Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivo Maulidinata, NIM L1A1-18023. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang uji lanjut percobaan faktorial, yaitu di mata kuliah Metode Penelitian Budidaya Hutan. Uji lanjut percobaan faktorial yaitu bertujuan untuk menguji perbedaan antar perlakuan dari hasil penelitian, kecuali jika penelitian tersebut hanya memiliki dua taraf perlakuan dan tidak diperlakukan uji lanjut, karena uji lanjut tersebut bertujuan untuk menguji perbedaan antar perlakuan. Maka sering juga disebut dengan istilah sebagai pembanding ganda. Nah, di pembahasan ini terdapat uji polinomial ortogonal. Nah, uji polinomial ortogonal ini merupakan metode untuk mengetahui hubungan fungsional antara respon dan taraf perlakuan kuantitatif. Berikut merupakan tabel dari uji polinomial tersebut. Nah, pada tabel tersebut terdapat jumlah perlakuan orde polinomial, yaitu di jumlah perlakuan terdapat P sama dengan 3, P sama dengan 4, dan P sama dengan 5. Dan di orde polinomial di tabel berikut ini terdapat di P sama dengan 3, yaitu terdapat linear dan kuadratik, dan P sama dengan 4 di orde polinomialnya terdapat linear, kuadratik, dan kubik. Dan yang terakhir linear, kuadratik, kubik, dan kuadrik. Nah, berikut ini merupakan tabel dari data hasil gabah 6 varietas padi yang ditanam sebar langsung dengan 3 taraf nitrogen dalam rancangan petak berjalur dengan 3 ulangan. Di tabel tersebut menerangkan bahwa terdapat 3 ulangan dan taraf nitrogennya yang pertama adalah 0 kg per hektar yaitu N1, 60 kg per hektar yaitu N2, dan 120 kg per hektar yaitu N3. Di langkah yang pertama yaitu susunlah suatu gugus kontras ortogonal bersama untuk satu faktor. Nah, misalkan faktor A sebagai faktor utama, dan sehubungan dengan tujuan percobaan, gugus kontras ini dapat disusun baik sebagai kontras dengan DB tunggal maupun ganda atau gabungan keduanya. Dan untuk memperkecil kesalahan pengertian, kontras sebaiknya dipilih sehingga mereka ortogonal bersama. Nah, ini merupakan tabel dari kadar nitrogen kilogram per hektar dan koefisien polinomial ortogonal. Dan langkah yang kedua yaitu penghitungan JK dalam setiap kontras yang disusun dalam langkah yang pertama tadi, dan berdasarkan total A dari seluruh taraf B. Untuk contoh soal ini, JK untuk setiap kontras dari 2 kontras DB tunggal dihitung menurut cara yang diuraikan dalam bagian berikut ini. Nah, terdapat rumus JK A1 sama dengan JK NL, yaitu kita masukkan pada tabel yang pertama tadi ada N2 dan kita masukkan nilai hasilnya, dan yang keduanya adalah JK A2 sama dengan JK NQ. Kita masukkan nilai dari tabel yang pertama tadi. Nah, apabila JKN dihitung langsung, kemudian JKNQ dapat dengan mudah memperoleh dari JKNQ sama dengan JK nitrogen dikurang JKNL. Dan apabila jika NL dihitung langsung, kemudian JKNQ dapat dengan mudah diperoleh dari JKNQ sama dengan JK nitrogen dikurang JKNL. Dan langkah yang ketiga yaitu mengikuti cara pada langkah yang kedua tadi, dengan hitungan JK untuk setiap kontras yang disusun pada langkah yang pertama.
tetapi berdasarkan pada total A untuk setiap taraf faktor B yang menggantikan total A dari seluruh taraf faktor B yang digunakan pada langkah yang kedua tadi, dengan catatan dalam setiap kontras banyaknya JK yang dihitung sama dengan B, yaitu taraf dari faktor B. Dan untuk contoh soal ini terdapat 6 JK untuk komponen linear JK nitrogen dan 6 JK bentuk komponen JK kuadratik, dengan setiap JK sesuai dengan ke-6 varietasnya. Dan perhitungan JK ini terlihat dalam tabel 5.16 pada gambar tadi. Misalnya JK N dan JK NO untuk F. Untuk V yaitu varietas dihitung sebagai dengan rumus sebagai berikut ini, yaitu JK NL kita masukkan hasil dari yang contoh soal tadi dan didapatkan hasil sebagai berikut, dan JK NQ kita masukkan hasil yang terdahulu. Dan langkah yang keempat yaitu penghitungan komponen JKA kali B dengan sesuai gugus kontras ortogonalnya bersama yang disusun untuk faktor A dalam langkah yang pertama sebagai JK AI kecil dikali B dan sama dengan sigma B kuadrat J sama dengan 1. Dan sedangkan JK AI 1 dikali B adalah komponen KI kecil KI atau yang pertama dari JKA kali B, dan JKA adalah komponen KI1 dari JK peta utama seperti dihitung dalam langkah yang kedua. Adalah JK untuk kontras AI pada faktor B taraf ke J seperti dihitung dalam langkah yang ketiga, dan B banyaknya taraf faktor B. Dan untuk contoh soal ini dua komponen JK N kali V dihitung sebagai pada gambar rumus sebagai berikut ini. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai yang diperoleh pada langkah yang kedua dan yang ketiga, dalam kedua persamaan sebelumnya diperoleh nilai berikut ini. Nah, terdapat 6 varietas dan total perlakuannya terdapat 3, dan dapat kita lihat pada tabel JK interaksi nitrogen dikali varietas dalam tabel berikut ini. Dan JK NL dikali V kita masukkan rumusnya, dan selanjutnya adalah JK NQ dikali V dan kita masukkan hasilnya. Dan dengan catatan bahwa JK NQ dikali V ini dapat juga dihitung dengan pengurangan, yaitu JK NQ dikali V sama dengan JK N kali V dikurang JK NLL dikali V, dan sedangkan JK N kali V merupakan JK interaksi yang dihitung dalam sidik ragam, sehingga JK NQ dikali V sama dengan hasil yang tertera pada gambar berikut ini. Dan langkah yang kelima itu dapat memasukkan semua nilai JK yang dihitung pada langkah yang kedua sampai langkah yang keempat dalam sidik ragam asalnya. Di tabel 6 ini merupakan sidik ragam dengan pemilihan JK, pengaruh utama dan interaksinya, dan terdapat sumber keragamannya. Dan pada gambar tabel berikut ini terdapat sumber keragamannya, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, dan eksitum. Dan langkah yang keenam ini lakukan pengamatan visual untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang baru timbul. Nah, untuk contoh soal ini respon nitrogen dari berbagai varietas dapat dengan mudah kita pelajari dengan menyajikan dalam bentuk satu grafik respon seperti terlihat pada gambar satu ini. Dan langkah yang ketujuh ini merupakan langkah yang ketujuh ini yaitu tuangkan pengamatan visual dalam langkah yang keenam dengan membagi JK interaksi ke dalam komponen yang tepat. Dan untuk contoh soal ini JK NL dikali V lebih lanjut dapat dibagi ke dalam 4 komponen berikut. Dan pada tabel tersebut terdapat 4 urutan, yaitu komponen batasannya adalah NLX yaitu dalam kurung F6 dikali FS lainnya, dan yang kedua NLX dalam kurung F2 dikali F5 dan FS lainnya, dan seterusnya.
Nah, pada komponen yang pertama berbeda nyata, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara respon linear varietas F6 dan rataan respon kelima varietas lainnya. Dan komponen yang berdua, komponen 2 berbeda nyata juga karena menunjukkan bahwa di antara kelima varietas tersebut terdapat perbedaan antara rataan respon linear Y2 dan F5 dengan F1 dan F4. Dan komponen yang ketiga dan keempat keduanya tidak berbeda nyata karena menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam respon linear antara F2 dan F5 dan di antara F1, F3 dan F4. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.